Oke, baik. Mari kita buka Alkitab kita pada malam hari ini. Dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-22, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Saya akan khotbah dengan judul diuji untuk diberkati. Siapa yang mau diberkati saudara oleh Tuhan? Angkat tangan. Haleluya, haleluya. Tapi coba bilang sama kiri kanan yang tadi angkat tangan, kamu harus diuji dulu. Gitu. Betul ya? Betul loh. Saudara tidak mungkin naik kelas tanpa ada ujian. Saudara tidak mungkin naik semester tanpa ada ujian. Saudara tidak mungkin lulus jadi seorang sarjana, magister, dan doktor, profesor tanpa adanya ujian. Berarti ujian itu sesuatu yang alkitabiah. Amin. Ujian adalah sesuatu yang positif bagi saya dan saudara. Baik, mari kita perhatikan firman Tuhan. Kita akan baca bergantian dan nanti kita akan baca sama-sama bersama-sama di ayatnya yang ke-14. Saya mulai. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Ayat 2 saudara mulai. Amin. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang memang dibawanya api dan Ishak. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengangkat tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelihnya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Amin. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Sama-sama 2, 3. Dan Abraham tepuk tangan untuk firman Tuhan ini. Amin, saudara-saudara. Kalau kita membaca ayatnya yang pertama, itu menarik sekali. Sebab ayat itu berbunyi, setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham. Setelah apa sih? Kita menemukan jawaban bahwa setelah Allah memberikan Ishak, anak yang dijanjikan oleh Allah, maka ada bagian baru yang harus Abraham mulai, yakni Abraham harus mengikuti perintah Tuhan
untuk melakukan sesuatu hal yang bagi Abraham sendiri dan bagi Sarah itu sesuatu yang tidak mungkin secara manusiawi untuk dilakukan. Sebab Ishak adalah anak yang dijanjikan oleh Allah. Dan waktunya bukan 1-2 tahun, waktunya bukan 5-10 tahun, waktunya bukan 15-20 tahun, tapi waktunya berapa saudara-saudara? 25 tahun. Saudara bisa bayangkan, saudara dapat sesuatu yang saudara tunggu lama sekali, dan tiba-tiba Tuhan minta kembali apa yang saudara dapatkan. Menurut saudara, kira-kira saudara mampu melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Saya percaya, jangankan anak. Kalau anak mungkin terlalu berat, kenapa? Karena anak adalah keturunan. Anak adalah pribadi yang akan meneruskan generasi setelah kita. Tapi coba saudara contohnya kredit mobil 5 tahun. Tiba-tiba saudara baru lunaskan, Tuhan langsung bicara malam itu. Setelah siangnya saudara pergi lunaskan di dealer. Tuhan berkata, Pak Egon, besok mobilnya silakan dijual dan uangnya silakan dipersembahkan 100% semuanya ke gereja. Kira-kira Pak Egon mau mengikuti apa yang Tuhan perintahkan? Saya yakin malam itu saudara berkata, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Kenapa? Karena berat. Ada amin. Makanya namanya ujian sesuatu yang berat. Kalau saya dan saudara jadi orang di luar Tuhan, saya dan saudara tidak akan pernah mau mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Tapi bersyukur ada informasi yang kita dapatkan malam hari ini. Ternyata Abraham adalah orang yang sudah ada di dalam Tuhan. Sehingga ketika Tuhan menyuruh dia untuk mempersembahkan anaknya Ishak yang sudah dia doakan, dia tunggu 25 tahun. Alkitab mencatat ayatnya yang kedua, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, dan seterusnya. Dan ayat yang ketiga, Abraham langsung taat untuk melakukannya. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Berarti saudara-saudara, orang yang ada di dalam Tuhan, dia pasti tidak akan pernah menolak apa yang Tuhan perintahkan. Ada amin? Orang yang mau diberkati oleh Tuhan, pasti dia akan mau ikut ujiannya Tuhan. Dan ingat, ujiannya Tuhan itu lebih berat daripada ujian yang diberikan oleh dosen, guru, profesor, doktor yang ada di sekolah dan kampus kita. Karena ujian Tuhan ini saudara berhubungan dengan seluruh aspek hidup kita, tubuh, jiwa, dan roh kita. Dan kalau kita tidak sama seperti Abraham, orang percaya, orang yang sudah ada di dalam Tuhan, saya yakin dan percaya kita tidak akan pernah mau untuk mengikuti ajakan, bujukan, ujian daripada Tuhan. Tapi bersyukur ada informasi pada malam hari ini yang kita dapatkan. Ternyata Abraham mampu untuk melakukannya. Karena saudara-saudara, dia tahu bahwa yang suruh dia, yang perintahkan dia bukan manusia, tapi yang suruh dia adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Amin. Akhirnya Abraham melakukan perjalanan menuju ke tanah Moria, ke salah satu gunung yang akan Tuhan tunjukkan. Jadi perjalanan Abraham ini adalah perjalanan iman. Yang namanya iman, saudara belum tahu, saudara belum mengerti, saudara belum lihat, tapi saudara jalan saja. Betul? Itu namanya iman. Kalau kita sudah tahu, kita sudah lihat, kita sudah mengerti, itu bukan namanya iman. Tapi kalau kita belum lihat, belum tahu, belum mengerti, dan kita jalan, itu namanya iman. Saya coba berpikir saudara, dan akhirnya
saya coba menggali para penafsir untuk menafsirkan ayat ini. Ada seorang yang bernama John Calvin. Dia adalah penafsir yang sangat hebat. Bahkan dia adalah bapa dari teologi reform atau teologi yang berkembang tentang Alkitab, adalah satu-satunya buku yang paling benar di dunia ini. Dia berkata begini, ketika Tuhan menyuruh Abraham melakukan perjalanan selama 3 hari, itu bukan sekedar berbicara tentang jaraknya yang jauh, bukan bicara sekedar perpindahan geografis, tapi itu bicara tentang kesempatan di mana Allah memberikan Abraham untuk berpikir 2 kali. Berpikir berapa kali? Berpikir berapa kali? 2 kali. Kenapa? Karena ini sesuatu ujian yang tidak mudah, saudara. Bayangkan anak yang sudah ditunggu-tunggu, dijanjikan Tuhan, Tuhan sudah berikan, masa Tuhan minta kembali sih? Nah, 3 hari perjalanan Abraham ini, itu merupakan kesempatan dari Allah untuk Abraham berpikir kembali 2 kali. Karena apa? Karena Abraham ketika dia menimbang-nimbang, berpikir-pikir, bisa saja Abraham bisa balik kembali. Betul atau tidak? Bisa dong. Kenapa? Karena masa Tuhan yang janji, Tuhan yang beri, masa Tuhan yang minta kembali. Sehingga Tuhan kasih kesempatan untuk Abraham berpikir 3 hari. Bukan hanya sekedar jaraknya yang jauh dalam perjalanan, tapi itu adalah hari-hari di mana Abraham berpikir. Saya yakin kalau saudara yang jadi anak muda belum menikah, saudara pasti dengan firman Tuhan ini saudara bilang, saya bisa. Tapi coba tanya orang tua, tak usah punya anak banyak-banyak, 2 saja. Saya percaya anak 2 saja, kalau ada saudara, ada keluarga yang minta, saya yakin saudara akan berpikir berulang-ulang. Kenapa? Karena hanya punya 2. Sementara Abraham hanya punya 1. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau anak 1, tiba-tiba ada saudara, ada ipar yang minta saudara kasih atau tidak? Tuh, jawabannya aja betul tidak. Karena memang sulit. Iya kan? Anak itu kan Alkitab katakan karunia Tuhan, betul? Berarti yang namanya karunia Tuhan berarti mutlak haknya Allah dan pemberiannya Allah. Saudara pikir dapat anak itu mudah? Sulit loh. Ada orang yang sudah nikah bertahun-tahun saja sampai hari ini belum punya anak. Nah, Abraham ini saudara 25 tahun dia tunggu saudara, dan Tuhan memberikan. Tapi ternyata Tuhan kasih ujian yang baru, yang lebih berat lagi untuk Abraham. Dan Abraham itu saudara-saudara, dia berpikir. Tapi ternyata informasi yang kita dapatkan, Abraham tidak balik kembali, tapi dia sampai ke salah satu gunung di tanah Moria yang Tuhan tunjukkan kepadanya. Berarti saudara, kalau saya dan saudara anak-anak Tuhan, ketaatan kita itu saudara, mutlak akan kita tunjukkan terus menerus. Amin. Kita tidak akan pernah hitung-hitungan, tawar-menawar dengan Tuhan, berpikir berulang-ulang dan kembali kepada di belakang kita. Karena kita percaya kalau Allah yang suruh kita jalan, maka perjalanan kita bukanlah perjalanan yang tanpa tujuan, perjalanan yang tanpa goal, tapi perjalanan kita adalah perjalanan yang selalu tepat sasaran. Itu pasti. Dan akhirnya ketika sampai di sana, Abraham mempersiapkan mezbah dan lain sebagainya. Maka Ishak bertanya kepada Abraham, di sini sudah ada mezbah, sudah ada kayu, tapi di manakah korban bakaran tersebut? Saudara, John Calvin menambahkan bahwa ketika anak ini atau Ishak bertanya kepada Abraham, maka Abraham pun
pun juga kembali berpikir berulang-ulang. Kenapa? Karena ini bukan main-main. Namanya korban bakaran, maka ada sesuatu yang dipersembahkan di atas mezbah. Bukan binatang yang dipersembahkan, tapi manusia yang dipersembahkan. Tapi yang luar biasa, Abraham ini orang yang sangat-sangat hebat di hadapan Tuhan. Lanjut, Alkitab berkata, dia bukannya saudara menyuruh Ishak untuk tidak naik ke atas mezbah itu. Tapi Alkitab katakan sesuai dengan yang tadi kita baca. Ishak naik ke atas meja mezbah tersebut. Coba kita lihat firman Tuhan yang tadi. Alkitab berkata, ayatnya yang ke-10. Sesudah itu, Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk apa? Menyembelih anak-anak. Saudara pikir ini bercanda atau serius? Serius loh. Ini serius. Sekali lagi, ujian ini berat atau ringan? Ujian ini sangat-sangat berat. Tapi saya percaya, orang kalau mau diberkati oleh Tuhan, dia harus lulus ujian. Amin. Tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain untuk saya dan saudara ketika mau diberkati, saya dan saudara jadi orang yang lewati yang namanya ujian. Tidak. Kita harus melewati ujian, karena ketika ujian itu membuktikan kita lulus, maka berkatnya saudara akan disediakan bagi saya dan saudara. Amin ya? Maka saya coba memberikan dua informasi bagi kita. Mengapa Abraham ini saudara, dia mau untuk diuji dan dia mau untuk diberkati. Bahkan dia mengikuti semua peraturan-peraturan yang Tuhan tetapkan. Sehingga ketika Ishak sudah ada di atas mezbah tersebut, maka dia tidak main-main. Dia ambil pisau saudara, langsung dia mau untuk menyembelih Ishak. Jawaban yang pertama yang bisa saya sampaikan adalah, mari kita lihat Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-8. Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-8. Alkitab berkata, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Lompat ayat 17. Mari kita baca firman ini bersama-sama. Ibrani 11 ayat 17, 2-3. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Berarti jawabannya, mengapa Abraham mau mengikuti ujian Tuhan dan ada berkat yang Tuhan sediakan di belakang? Jawabannya, karena iman saudara selalu berbicara tentang melepaskan segala sesuatu. Orang kalau punya iman, dia rela melepaskan segala sesuatu yang Tuhan minta. Amin. Sebab dia tahu apa yang ada di tangan dia itu bukan miliknya dia. Saudara pikir harta saudara milik saudara? Tidak. 2-3 hari ini di berita di Indonesia ada beberapa orang yang diambil saudara menjadi tersangka. Tersangka apa itu? Korupsi. Dan saudara tahu, waktu saya baca berita, saya coba nonton televisi, salah satu konsekuensi yang mereka dapatkan, mereka akan dimiskinkan. Orang yang punya uang miliaran triliun, kalau Tuhan mau buat miskin saudara, dalam 1 hari bisa jadi miskin. Jadi saudara jangan berpikir
saya punya harta banyak, kekayaan banyak, aset banyak, warisan banyak, oh ini akan bertahan selama-lamanya. Tidak. Kalau Tuhan mau uji kita, saudara, mungkin bisa saja dalam satu hari Tuhan akan mengambil semua yang ada di tangan kita. Itu sebabnya saudara tidak boleh punya karunia yang namanya karunia memiliki, tapi harus punya karunia menikmati. Saya mau tanya, memiliki dan menikmati enak mana? Saya percaya menikmati lebih enak. Karena kalau saudara punya karunia memiliki, ketika Tuhan minta, saudara akan sulit melepaskannya. Tapi kalau saudara punya karunia menikmati, ketika Tuhan minta, saudara akan melepaskan. Karena saudara berpikir, kalau Tuhan ambil, saya percaya Tuhan pun juga akan menggantikannya. Betul? Itu yang membuat saya dan saudara berbeda. Iman selalu membuat kita rela melepaskan segala sesuatu. Saudara anak muda, saudara punya cita-cita yang tinggi. Tapi tiba-tiba Tuhan berdaulat atas hidupmu dan Tuhan berkata, saya mau kamu jadi hamba Tuhan. Kira-kira apa yang saudara pertahankan dari hidupmu? Saudara lagi pikir, saya mau kuliah jadi arsitek, jadi orang teknik sipil, jadi insinyur, jadi dokter, jadi orang hebat sekuler. Tapi tiba-tiba Tuhan berkata, kamu tidak boleh jadi itu, kamu harus jadi pendeta. Apakah saudara mau melepaskan hak masa mudamu, masa depanmu untuk diberikan kepada Tuhan? Saya percaya kalau saudara orang beriman, saudara akan mudah melepaskan segala sesuatu. Apapun itu, apapun itu. Ada seorang bernama John Sung. John Sung disebut sebagai obor Asia atau Yohanes Pembaptis Asia. Orang ini hebat, saudara. Dia kuliah 6 tahun di Amerika, dapat 3 gelar, S1, S2, S3. Siapa di sini kuliah 6 tahun dapat 3 gelar, angkat tangan. Yang ada 6 tahun tidak dapat 1 gelar pun juga, atau belum dapat 1 gelar pun juga. Kenapa? Karena susah. John Sung pintar. Dia pakar fisika, pakar matematika, pakar kimia, bahkan dia adalah seorang lulusan dokter dengan nilai summa cum laude. Tapi ketika dalam perjalanan pulang menuju daerah negerinya Cina, di tengah laut Cina Tuhan bicara, John Sung, aku panggil engkau jadi hamba Tuhan. Robek ijazahmu, buang ke laut. Saudara tahu, dia robek dia punya ijazah, buang ke laut. Siapa di sini lulus wisuda, pulang robek ijazah, buang di got, angkat tangan. Tidak ada kan? Tidak ada. Tapi John Sung dia robek, saudara. Yang dia sisakan hanya 1 ijazah, yang ijazah dokternya untuk menyenangkan hati ayahnya. Tapi itu pun juga ketika dia pulang, saudara, dia tidak jadi dokter, tapi dia jadi penginjil yang hebat, menginjil di seluruh Asia. Makanya ketika dia mati, dia disebut sebagai obor Asia. Amin, saudara. Saya percaya kalau orang punya iman, dia rela melepaskan segala sesuatu. Amin. Abraham rela melepaskan Ishak karena dia tahu kalau Tuhan berani ambil Ishak, Tuhan akan ganti Ishak dengan Ishak yang baru. Bisa atau tidak, saudara? Bisa. Kenapa? Karena Ishak bukan anak yang dia dapat dari kehidupan. Ishak adalah anak yang Abraham dan Sarah dapat dari kematian. Maksudnya apa, Pak Andre? Maksudnya adalah Abraham sudah mati kekuatannya. Bahkan Sarah, saudara, sudah mati haid. Mustahilkah Tuhan memberikan mereka anak? Tidak mustahil. Tapi secara manusia mustahil. Berarti Ishak ini bukan anak yang didapat dari kehidupan. Ishak ini anak yang didapat dari apa, saudara? Kematian. Jadi Abraham berpikir dan beriman, kalau sampai Tuhan ambil Ishak, Abraham percaya Tuhan akan ganti Ishak yang baru. Belum ya dong? Tepuk tangan, saudara. Jadi kalau Tuhan mau ambil sesuatu dari hidup saudara, saudara jangan tahan-tahan. Tuhan jangan. Loh, padahal Tuhan
Tuhan tuh mau ganti yang baru loh sebenarnya. Atau mungkin Tuhan mau uji saya dan saudara saja. Kira-kira kita ini punya karunia memiliki atau karunia menikmati. Saudara harus belajar untuk melepaskan segala sesuatu, apapun itu. Apapun itu. Makanya ada seorang ahli Taurat berkata kepada Yesus, Yesus, aku mau ikut engkau kemanapun engkau pergi. Yesus bilang apa? Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sangkar, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Berarti iring Tuhan, saudara, tidak boleh setengah-setengah. Kalau saudara mau diberkati, total mengiring Tuhan, total. Kalau saudara mau diberkati, saya dan saudara benar-benar lulus dari ujiannya Tuhan. Karena kita percaya Tuhan tidak mudah untuk memberkati orang-orang yang tidak ada di dalam lingkaran kepercayaan kepada Tuhan. Tidak mungkin. Tuhan hanya mau memberkati orang-orang dengan berkat yang istimewa karena dia adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Ini yang membuat Abraham rela melepaskan segala sesuatu. Jadi saudara coba berpikir sementara saya khotbah. Kira-kira apa yang sedang Tuhan minta dari hidupmu? Saya selalu ceritakan ilustrasi ini kalau khotbah di mana-mana. Ada seorang anak muda, dia sangat brilian, punya banyak talenta. Ketika dia masih SMA, pendetanya berkata kepada dia, "Adek, melayani Tuhan ya di remaja pemuda." Dia berkata, "Om, saya lagi mau ujian akhir, mau lulus, jadi tidak punya waktu untuk pelayanan." Ketika dia lulus SMA, dia masuk kuliah. Om pendeta gembala tanya, "Sudah lulus?" "Sudah, Om." "Oke ya, melayani Tuhan ya di bagian paduan suara yang ada di gereja kita." Dia berkata, "Saya sedang sibuk kuliah dan saya lagi kejar yang namanya nilai-nilai yang terbaik untuk menjadi seorang lulusan yang terbaik." Maka dia berkata, "Saya tidak punya waktu untuk melayani Tuhan." Om pendeta, "Oke, tidak apa-apa, nanti ada kesempatan yang lain." Ketika dia lulus wisuda, saudara, betul, nilainya terbaik, cum laude. Dia lamar pekerjaan, dapat kerja di tempat yang bagus, gaji yang cukup besar. Maka om pendeta ketemu dia dan berkata, "Adek, pelayanannya kamu kayaknya cocok jadi ketua pemuda di gereja karena kamu orang yang cukup punya karisma." Maka dia berkata, "Om pendeta minta maaf, saya dipercaya di perusahaan saya punya jabatan yang cukup bagus, jadi tidak punya banyak waktu untuk bisa pulang cepat dan bisa melayani Tuhan." Om pendeta, "Oke, kalau begitu tidak apa-apa." Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, maka dia sakit, saudara. Dan ketika dia sakit, dokter memvonis dia kanker stadium 4. Akhirnya dia harus melewati kemo demi kemo, saudara, tapi tidak kunjung sembuh-sembuh. Satu hari ketika dia sudah terbaring lama di rumah sakit, maka dia minta ibunya untuk telepon om pendeta dan datang doakan dia. Waktu om pendeta datang menjenguk dia, itu bawa makanan kasih dia, bawa minuman kasih dia, kasih oleh-oleh untuk dia nikmati ketika ada di rumah sakit. Om pendeta doakan dia dan berkata, "Cepat sembuh ya, melayani Tuhan." Dia berkata, "Om, doakan saya." Tapi ada satu ketika dia kritis, saudara, dan hampir mati. Maka om pendeta pun juga yang cinta anak muda ini datang berkunjung kepadanya. Dan om pendeta ini datang seperti biasa, tidak datang dengan tangan yang kosong, tapi dia datang tetap bawa kado untuk anak muda ini. Tetapi kadonya berbeda dari kado-kado sebelumnya. Apa isi kado itu, saudara? Isi kado adalah sekuntum bunga mawar yang sudah layu. Dia doakan anak muda ini dan dia berkata, "Cepat sembuh ya, kalau sembuh melayani Tuhan." Anak muda ini berkata, "Baik om, kalau saya sembuh saya janji, saya mau jadi ketua pemuda di gereja." "Oke, dalam nama Yesus, amin." Om pulang ya. Tapi ketika om pendeta keluar dari ruangan itu, tidak beberapa jauh, maka dia suruh panggil om pendeta itu dan kembali.
Maka ketika Om Pendeta itu kembali, dia bertanya, "Oh, mengapa kali ini Om datang bawa kepada saya kado yang isinya bukan makanan dan minuman, tapi isinya adalah sekuntum bunga mawar yang sudah layu?" Maka Om Pendeta dengan jujur berkata, "Maukah aku jujur kepadamu? Silakan Om Pendeta." Maka Om Pendeta berkata, "Hidupmu sama seperti bunga mawar ini yang sudah layu. Dulu waktu engkau masih segar bugar, aku suruh kamu melayani Tuhan, kamu punya banyak alasan. Tapi sekarang engkau terbaring lemah dan engkau hampir mati dan engkau berkata, saya mau sembuh dan melayani Tuhan. Minta maaf, saya tidak punya kuasa untuk menyembuhkan engkau. Kalau Tuhan menyembuhkan engkau, saya akan persilakan engkau untuk melayani Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak menyembuhkan engkau pun juga, engkau harus belajar bahwa hidupmu sama seperti sekuntum bunga mawar yang sudah layu." Anak muda ini nangis hancur-hancuran. Kenapa? Karena dia lewati bertahun-tahun dengan banyak dari alasan dengan Tuhan. Singkat cerita, beberapa hari kemudian dia mati, saudara. Saudara berpikir dari kisah ini apa pesan yang kita bisa dapatkan? Pesannya adalah, kalau Tuhan minta sesuatu dari hidupmu, kalau apa yang engkau bisa perbuat untuk Tuhan, perbuatlah untuk Tuhan. Amin. Jangan tunggu besok-besok. Hari ini keputusannya. Kalau Tuhan minta sesuatu yang berharga yang saudara punya, apapun itu, saya yakin kalau saudara orang beriman, saudara akan rela melepaskan segala sesuatu. Amin. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua adalah Roma 4 ayat 18 sampai 19. Mari kita baca firman Tuhan ini. Roma 4 ayat 18 sampai 19. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi apa, saudara? Lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Rahasia yang kedua, berkat yang kedua adalah ketika saya dan saudara mau untuk lulus dalam ujian, maka saya dan saudara tetap percaya kepada Tuhan sekalipun kita dalam keadaan yang lemah. Itu yang saya bilang tadi di depan. Ishak bukan anak yang didapat dari kehidupan, tapi Ishak adalah anak yang didapat dari kematian. Karena usia Abraham sudah 100 tahun, usia Sarah sudah 90 tahun. Di mana ada opa-opa, ada om-om, ada bapak-bapak yang umur 100 tahun bisa punya anak. Ya kalau bapak-bapak mungkin masih bisa, ya mungkin ya. Tapi kalau ibu-ibu umur 90 tahun apakah masih bisa punya anak? Coba yang kaum perempuan jawab, bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Tapi bagi Allah bisa loh. Makanya saya dan saudara harus belajar percaya. Dan ketika kita percaya, itu saudara ujiannya adalah ujian penantian waktu. Namanya kalau menunggu itu pasti tidak enak. Pasti tidak enak. Saudara tunggu janjian teman aja, kalau dia terlambat, saudara udah dongkolnya minta ampun. Saudara bilang, teman macam apa nih? Janji jam 6, datang jam 8. Atau yang lebih menjengkelkan, saudara janjian sama pacar atau orang yang baru kenalan baru, mau PDKT. Janji jam 6, datang jam 6.30. Kira-kira saudara marah atau tidak? Saya yakin Pak saudara belum marah itu. Belum marah karena baru 30 menit. Justru saudara bilang, Tuhan biarkan dia agak telat sedikit supaya saya persiapkan dada dan jantung saya supaya tidak gemetar berjumpa dengan dia. Tapi kalau dia terlambat, saya percaya saudara pasti akan merasa, aduh, orang ini tidak konsisten dalam hal waktu. Tapi itu bicara janjian aja.
Tapi kalau ada orang yang janji dengan kita dan dia mau memberkati kita, tapi saudara tidak tahu kapan waktunya, saya yakin ini sesuatu yang berat. Saudara tidak bisa yang namanya tagih dia. Yang saya dan saudara lakukan adalah bawa dia dalam doa. Nah, Abraham saudara selama 25 tahun dia itu saudara selalu berdoa kepada Tuhan. Bahkan Abraham sendiri adalah manusia, sehingga dia pernah pun juga mengikuti bujukan daripada istrinya Sarah. Untuk apa? Ambil Hagar, supaya lewat Hagar Abraham itu punya keturunan. Tapi bagi Tuhan, keturunan yang dijanjikan bukanlah berasal dari Hagar, tapi dari siapa saudara? Dari Sarah. Makanya saya dan saudara ini adalah orang-orang atau anak-anak yang dapat berkat perjanjian Abraham. Karena di luar itu tidak ada. Abraham tunggu saudara sampai dia usia saudara 99 tahun, 24 tahun, tidak kunjung-kunjung Tuhan menggenapi janjinya. Saya yakin kita semua mungkin hari-hari ini ada yang sedang menunggu janji Tuhan. Betul atau tidak? Saya percaya minimal 1-2 orang sedang tunggu sesuatu yang Tuhan janjikan. Dan kalau saudara sudah capek, saya percaya saudara mungkin tidak mau doa lagi. Saudara tidur malam, saudara tidak mau saat teduh lagi. Saudara bilang, Tuhan terima kasih ya, saya mau tidur. Amin. Saudara pernah ada di situasi itu? Saya percaya kita semua termasuk saya pernah ada di situasi yang namanya lelah menunggu Tuhan. Tapi Alkitab berkata, sekalipun Abraham itu dia lelah, dia capek saudara, tapi imannya tidak menjadi lemah. Fisik boleh semakin merosot, waktu tidak tahu kapan Tuhan akan tepati. Tapi kalau saya dan saudara mau diberkati, mau lulus ujian, maka rahasia yang kedua adalah iman saya dan saudara akan tetap kuat menantikan janji Allah. Jadi kalau saudara bergumul tentang sesuatu hari ini dan saudara dan saya belum mendapatkan, coba belajar tunggu Tuhan. Wah, tunggu Tuhan tuh mustahil sempurna. Karena Tuhan tidak kelihatan, yang kelihatan cuman firman-Nya saja. Tapi saya mau berkata, kalau Allah janji, Allah pasti akan tepat pada waktunya menggenapi. Karena waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Kalau saudara sedang mendoakan sesuatu, bergumul sesuatu, dan Tuhan belum memberikan jawaban sampai pada malam hari ini, mungkin Tuhan sedang melatih iman kita. Sampai saudara mungkin merasa mustahil, tapi saudara tetap kuat imannya. Karena saudara percaya Allah tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Saudara jangan lihat orang di luar sana, mereka bahagia, kaya, punya uang banyak, sukses karir. Jangan pernah membanding-bandingkan. Karena proses saya dan saudara itu berbeda. Hasilnya selalu sama, tapi prosesnya selalu berbeda. Sama seperti ada 2 buah yang berbuah dari satu carang yang sama. Buah yang satu matang terlebih dahulu, tapi buah yang satu belum matang atau terlambat matang. Tapi apakah buah yang terlambat matang tidak akan matang? Jawabannya, buah yang terlambat matang, dia pasti akan matang tepat pada waktunya. Berarti kalau saya dan saudara tunggu Tuhan, sekalipun itu lama, tapi kalau saya dan saudara orang beriman, kita mau lulus ujian dan diberkati, maka saya dan saudara harus yang namanya kuat menantikan janji Tuhan. Itu yang namanya iman. Tidak heran Abraham disebut sebagai bapa orang beriman. Kenapa? Karena dia kasih teladan bagi kita semua pada malam ini.
dia salah satu orang yang tunggu Tuhan itu, saudara, mungkin paling lama di dalam catatan Alkitab tokoh-tokoh orang beriman. 25 tahun bukan waktu yang sangat singkat, tapi Alkitab mencatat, sekalipun Abraham punya fisik lemah, tapi imannya tidak menjadi lemah. Jadi kalau kita yang hari ini lagi tunggu Tuhan, lagi berdoa menunggu jawaban Tuhan, ayo tetap punya iman yang tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan menyerah, jangan menyerah. Sebab Allah tidak pernah memberikan ujian pencobaan melebihi kekuatan saya dan saudara. Tidak pernah. Allah tahu kesanggupan saya dan saudara. Sehingga ketika dia lihat bahwa mungkin kita sudah hands up dan mungkin waktunya itu tepat untuk tolong kita, saya percaya dia tidak akan pernah mengulur-ulur waktu untuk menolong saya dan saudara. Luar biasa, saudara. Kejadian pasal 22, kita lihat ayatnya yang ke-15 sampai 18. Inilah ending atau akhir dari ujian Abraham ini, saudara. Ayat 15 sampai 18. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau, apa saudara-saudara? Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau apa? Berlimpah-limpah. Stop sampai situ. Hasil dari lulus ujiannya Tuhan adalah apa, saudara? Berkat. Berkat Tuhan apa itu, saudara? Berlimpah-limpah. Waktu Abraham keluar dari daerah Mesopotamia, Abraham bukan orang yang pas-pasan. Abraham adalah orang yang melimpah dengan harta. Tapi ketika dalam ujian waktu, Abraham pernah masuk dalam proses yang namanya kelaparan. Sampai dia pergi mengungsi di Mesir dan berkata, Sarah adalah saudara perempuannya. Tapi apa yang pernah hilang dari kehidupan Abraham, itu Tuhan ganti berlimpah-limpah. Jadi kalau kita mau diberkati, saudara, bahkan itu saudara berlimpah-limpah, mungkin hari ini kita belum lihat. Tapi kalau satu ketika saya dan saudara mau mengalami berkat yang berkelimpahan, maka jalannya cuma satu. Lulus dari ujiannya Tuhan. Orang benar punya berkat itu tidak akan pernah menyusahkan dia. Amsal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan pernah menambahinya. Abraham diberkati berlimpah bukan karena korupsi. Abraham diberkati berlimpah bukan karena mencuri merampok, tapi karena Tuhan yang membuat banyak orang bermurah hati kepada Abraham, sehingga Abraham diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Kalau kita mau diberkati, orang tua di sini, anak muda di sini, kalau mau melihat hidup kita, saudara, Tuhan rubah dari hari ke hari, mari lulus dari ujiannya Tuhan. Ingat, ujiannya Tuhan, jawabannya selalu sempurna dari Tuhan. Kita boleh isi ujian yang diberikan oleh dosen dan guru, dan ujian itu yang memberitahukan nilainya ataupun juga jawaban yang benar adalah guru. Tapi kalau ujian dari Tuhan, yang tahu jawaban yang benar itu cuma Tuhan. Berarti kalau saya dan saudara mau diberkati, mutlak saya dan saudara harus mendapatkan penilaian dari Tuhan. Amin. Alkitab bilang apa tadi di sana, saudara? Ternyata Abraham itu, saudara, tidak segan-segan untuk apa? Menyerahkan anaknya yang tunggal. Saya pernah ingat kisah yang dicatat di dalam Samuel. Waktu Tuhan minta Samuel, ibunya janji kepada Allah. Dan Alkitab mencatat, ketika ibunya memberikan Samuel kepada Tuhan, Tuhan ganti memberikan
ibunya dan bapaknya, adik-adiknya bukan 1-2 orang, tapi 5 orang anak. 3 laki-laki, 2 perempuan. Tuhan kalau minta sesuatu, jangan tahan-tahan. Ada apa? Jangan tahan. Karena saya yakin Tuhan tidak pernah minta sesuatu yang tidak ada di tangan kita. Betul? Tuhan selalu minta sesuatu yang ada di mana? Di tangan kita. Dan Tuhan tidak pernah minta sesuatu yang tidak ada di dompet kita. Sama-sama pegang dompet. Tuhan selalu minta sesuatu yang ada di dompet kita. Amin. Saudara kalau dengar kata dompet, saudara mulai cemas, khawatir, dan mata kemana-mana. Makanya Martin Luther berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Martin Luther berkata, karena Allah tahu betapa dekatnya hati kita dengan dompet kita. Saya pernah ikut ibadah di satu gereja, pendeta ini lagi butuh uang, saudara. Aduh, saya sampai kaget-kaget. Pendeta berkata, saya lagi butuh uang 2 miliar. Saudara tahu, langsung ada seorang pengusaha, jemaat angkat tangan, Pak Gembala, saya yang berkati Pak. Banyak atau sedikit? Kenapa orang itu bisa sumbang 2 miliar? Ya karena memang dia punya harta banyak. Tuhan bukan Allah yang gila, yang gendeng, yang minta sesuatu yang tidak ada di tangan dan hidup kita. Tidak pernah. Tuhan selalu minta sesuatu yang ada di hidupnya kita. Jadi kalau ada orang yang berkati pendeta dengan uang 2 miliar, ya buat saya itu sesuatu yang biasa. Saudara saya bilang, wih dahsyat, dia luar biasa dia ya. Dia orang kaya tambah plus di belakang, cinta Tuhan. Nah itu. Tapi kalau dia orang kaya tidak ada plus di belakang, tidak mungkin tuh kasih 2 miliar, tidak mungkin. Jangankan 2 miliar, 200.000 kasih kolekte aja dia tidak mau kasih itu. Tapi saya lihat ada banyak orang yang cinta Tuhan. Ketika Tuhan minta sesuatu yang dia punya, dia tidak pernah tahan-tahan untuk memberikannya. Kalau saya dan saudara mau diberkati, maka jalan yang harus kita tempuh adalah lulus dari ujiannya Tuhan. Amin. Kalau saudara punya tanah, saya bilang gereja butuh tanah, saudara harus angkat tangan. Pak Andre, Pak Gembala, saya sumbang 1000 meter untuk kubang presenter. Lo harus itu. Saudara mati kan tidak bawa tanah, atau ada yang bawa tanah di sini? Sumbang aja buat gereja. Saya yakin kalau saudara sumbang, Tuhan akan ganti berlimpah. Abraham, saudara, dia rela mau mempersembahkan Ishak. Dan Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau apa, saudara? Berlimpah. Lanjut, Alkitab berkata, saudara, ayat yang keberapa tadi? 17. Dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. 18 baca sama-sama. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengar apa? Firman-Ku. Siapa keturunan yang Tuhan janjikan? Yesus Kristus. Lewat kematian Kristus, saya dan saudara mendapatkan berkat-berkat Abraham. Amin. Jadi ini keturunan yang Tuhan janjikan. Dimulai dari 1 orang menjadi 2 orang, dari 2 orang saudara menjadi 4 orang, dari 4 orang bertumbuh terus. Dan keturunan Abraham, saudara, bukan hanya secara jasmani saja, tapi secara rohani hari ini jumlahnya 2,9 miliar ada di seluruh dunia. Dari 1 orang beriman, lahirlah generasi yang begitu banyak yang ada di dunia ini. Saya percaya kalau saya dan saudara punya iman yang kuat seperti Abraham, maka walaupun kita menunggu lama, kita akan tetap kuat menanti-nantikan Tuhan. Amin. Apapun yang saudara sedang gumuli, percaya Allah akan buat saya dan saudara tercengang-cengang. Yang penting lulus dari ujiannya Tuhan. Kalau saudara melayani di gereja ini, jadilah pelayan yang setia. Kalau saudara jadi jemaat di tempat ini, jadilah jemaat yang setia.
Kalau saudara bekerja di kantor saudara, saudara bekerja sama seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saya percaya manusia akan melihat kita dan Tuhan akan menggerakkan hatinya untuk membuat saya dan saudara mendapatkan promosi demi promosi dari Tuhan. Amin. Tak usah iri dengan orang lain, tak usah merasa cemas dengan orang-orang yang mungkin saingan dengan kita. Saudara tetap ikut jalannya Tuhan. Percaya, kalau kita lulus ujiannya Tuhan, ada berkat yang besar yang Tuhan akan sediakan bagi kita. Tuhan berkati, mari bangkit.